Lalu pemirsa, faktor apa saja yang membuat terjadinya selisih suara dukungan yang begitu signifikan bagi tiga Srikandi yang tengah berkontestasi di Pilgub Jawa Timur 2024? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Bung Leonard. Ya, Mas Hanta, ini angka 57,3% amat tinggi. Tapi apakah itu sudah artinya mengunci kemungkinan pemenang dalam Pilgub Jawa Timur atau seperti apa Poltreking melihatnya? Survei ini tentu membaca tren per hari ini. Kalau pilkadanya tinggal kurang dari 1 minggu, maka sudah bisa dikunci diprediksi pemenangnya Kofifa Emil. Tapi karena mengingat pilkada Jatim, seluruh pilkada serentak tentunya masih berlangsung 2,5 bulan, maka belum bisa disimpulkan, masih mungkin dinamis. Tapi jaraknya memang terlalu jauh. Kemungkinan potensi kemenangan terbesar ada pada pasangan Kofifa Emil. Nah, tidak hanya elektabilitasnya 57,3% yang terpaut cukup jauh ya, 22,7% dengan Risma yang selanjutnya. Tapi kalau kita bedah ke dalam, Bung Leonard, ini keunggulan Kofifa Emil sebagai petahana cukup dominan. Misalnya satu, kita cross tabulasi dari sisi subkultur aglomerasinya. Jadi dari kultur 5 yang kita kenal di Jawa Timur, Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura, dan Madura, semuanya itu unggul di pasangan Kofifa Emil. Dari suku etnis mayoritas Jawa Timur, yaitu Jawa dan Madura juga unggul. Kelompok usia dari Gen Z, milenial sampai baby boomers itu juga unggul mereka. Nah, yang juga menarik ketika bicara Jawa Timur adalah bagaimana sebaran dengan NU. Pemilih NU juga cukup solid mendukung pada pasangan petahana ini. Itu mungkin faktor-faktor untuk didalami, dan kita lihat juga simetrisnya dukungan partai. Pendukung partainya Kim Plus yang mendukung Kofifa Emil cenderung semua ke sana, sementara PD Perjuangan itu pemilihnya cenderung lebih banyak kepada Risma. PKB yang mengalami split ticket voting, dia lebih mendukung Lulu, tetapi pemilihnya mendukung Kofifa. Padahal itu partai pemenang di Jawa Timur. Pemilih Prabowo Gibran juga begitu ke Kofifa Emil mayoritasnya, pemilih Ganjar itu mayoritas ke Risma, sementara pemilih Anies Muhaimin itu terbelah ke Kofifa dan juga ke Risma, relatif imbang. Dan terakhir saya kira yang kalau kita bedah lebih dalam dari sisi approval rating Jokowi, tingkat kepuasan Jokowi Jawa Timur itu cukup tinggi 87%, itu mayoritas juga pendukung Jokowi tanda petik itu ke Kofifa Emil. Itu yang menjawab mengapa kuatnya dukungan kepada petahana, karena 3 triple majority Jawa Timur, ada 3 saya mengistilahkan 80% NU yang terasosiasi warga Jawa Timur terasosiasi NU, yaitu 80%. Kedua adalah pendukung Jokowi yang paling tidak mengapresiasi positif kinerja Jokowi 87%, dan yang ketiga pemilih Prabowo kemarin di Pilpres April 2024 sebesar 65%, itu mayoritas 3 triple majority itu dukungannya cenderungannya ke Kofifa Emil, Bung Leonard. Ini angka 57% ini, Mas Hanta, apakah memang karena figur Kofifa dan Emil yang memang sudah dikenal oleh rakyat Jawa Timur, sudah dilihat kerjanya, atau memang ini juga artinya partai-partai pengusung juga sudah bergerak, atau seperti apa Anda melihatnya? Faktor yang pertama yang disebutkan Bung Leonard itu lebih determinan ketimbang yang kedua menurut saya, karena di pilkada tentu faktor figur lebih dominan, karena kita tahu sebagai incumbent keduanya selain sudah dikenal memiliki rekam jejak, yang juga potret berdasarkan data tingkat kepuasan approval rating Kofifa Emil juga tinggi. Di survei ini tergambarkan sekitar 87%. Itu angkanya juga relatif tinggi, melampaui elektabilitas hanya 57,3%. Itu koreksinya. Jadi biasanya incumbent, rumusnya incumbent itu kalau tingkat kepuasannya rendah, itu relatif tingkat elektabilitasnya juga rendah. Dan tren turunnya relatif lebih mudah ketimbang naik bagi seorang petahana. Tapi kalau tingkat kepuasannya tinggi, bahkan sangat tinggi, maka itu agak sulit meruntuhkan elektabilitasnya, dan justru sebaliknya dia masih punya potensi untuk melentingkan elektabilitasnya. Untuk kasus Kofifa Emil, justru ada
kabar baik bagi mereka dan juga ada kabar baik bagi penantang, mau saya sampaikan. Bagi incumbent, bagi petahana, satu, tingkat kepuasannya tinggi 87 sekian persen, artinya masih cukup segmentasi yang cukup banyak yang mengapresiasi positif kinerja Kofifa Emil tapi belum memilih. Nah, itu bisa disasar. Yang kedua, kami merekam juga antara keberlanjutan dan perubahan atau antara yang ingin melanjutkan dengan yang ingin ganti gubernur. Itu mayoritas ingin melanjutkannya 65%. Nah, itu kabar baiknya, saya kira. Tetapi bagi penantang juga ada kabar baik, potensi ceruk untuk mereka sasar undecided votersnya masih 17,8%. Ada waktu 2,5 bulan. Faktor kedua, karena masih ada waktu 2,5 bulan, bagi penantang masih mungkin untuk bekerja. Faktor itu menurut saya menjawab pertanyaan, lebih determinan dari faktor kinerja, faktor figur tadi, ketimbang mesin partai. Karena mesin partai kan baru saja dibentuk. Meskipun ada dampaknya, karena simetrisnya dukungan Kim Plus, semua Kim Plus partainya itu mendukung Kofifa Emil, yang mendukung partai, yang mendukung pasangan itu, pemilihnya juga mendukung. Sama Bu Risma juga didukung oleh PD Perjuangan mayoritas. Mas Hanta tadi sudah sebut bahwa ini masih ada cukup waktu ya. Ini kan baru diambil surveinya 4 sampai 10 September ya. Apakah ada kemungkinan khususnya undecided voters itu yang hampir 18% masih bisa direbut oleh katakanlah di peringkat kedua Ibu Risma dan Zahrul Azhar ini, Mas Hanta? Itu justru ceruk yang potensial untuk disasar oleh Risma dan Gus Han, karena sebagai penantang itu relatif lebih mudah untuk menyasar orang yang belum menentukan pilihan, pemilih yang belum menentukan pilihan, karena kecenderungannya mereka lebih memprioritaskan penantang ketimbang petahana. Kenapa? Karena petahana sudah dikenal dan sebagainya. Itu jika catatan penantang bisa, mereka kan menunggu kandidat alternatif juga, bisa jadi memang belum tersosialisasi maksimal dari si petahana, sehingga mereka menunggu apakah si penantang bisa menawarkan sesuatu yang baru, terobosan, alternatif, diferensiasi yang jauh lebih baik dalam persepsi mereka, maka mereka akan bermigrasi, berubah, akan mendukung penantang. Tapi kalau sebaliknya ternyata dianggap penantangnya tidak lebih baik dalam persepsi pemilih dari petahana, maka bisa jadi mereka akan kembali ke petahana. Atau yang ketiga, memutuskan tidak memilih atau golput. Nah, gitu kira-kira karakter perilaku pemilih undecided. Dia cenderung kepada penantang. Tapi lagi-lagi itu ada kesulitan, tantangan berat bagi penantang di Jawa Timur, di mana tingkat kepuasan kepada Kofifa Emil relatif tinggi. Itu juga saya kira yang harus tanda petik harus digerus kalau ingin merebut basis Kofifa Emil. Dan satu lagi temuan dari survei kami menarik, pemilih dalam teori perilaku pemilih, pemilih rasional, pemilih psikologis dan pemilih sosiologis itu cenderung memang sudah ke Kofifa Emil. Nah, yang menarik memang pemilih rasional paling banyak, hampir separuhnya itu berada di Jawa Timur, pemilih rasional paling tinggi. Dia melihat rekam jejak, kinerja dan sebagainya. Dan itu bisa ditempurkan. Kofifa sebagai petahana dan Emil, gubernur wakil gubernur, menunjukkan kinerjanya seperti apa. Risma juga sebagai wali kota Surabaya 2 periode bisa menunjukkan kinerjanya. Jadi ini bagus dalam konteks demokrasi, bisa ditempurkan adalah soal rekam jejak keduanya. Bagaimana Kofifa memimpin sebagai gubernur, bagaimana Risma mensosialisasikan keberhasilannya di Surabaya, tinggal publik bagaimana meresponnya dalam persepsi, dan itu saya kira akan mempengaruhi. Dilihat rekam jejaknya, pengalamannya dan sebagainya. Jadi pertarungan rekam jejak dan gagasan itu menarik menurut saya dalam konteks memilih rasional. Poltreking akan melakukan survei seperti ini lagi, Mas Hanta, katakanlah bulan depan atau tidak? Sudah ada rencana atau belum? Ya, rencana untuk daerah strategis Poltreking akan memotret secara berkala. Di daerah-daerah strategis sebenarnya selain Jawa Timur, mungkin dalam waktu dekat kami juga akan mempublish Jawa Tengah, Perang Bintang, kemudian Jawa Barat, juga Jakarta, serta daerah strategis lainnya. Kami sudah memiliki datanya, tetapi akan dipublish satu persatu. Nah, kemudian insya Allah kita akan memotretnya secara berkala. Setiap bulan bila perlu, bila Oktober, November, dan di November lah yang bisa memprediksi, istilah Bung Leonard tadi, apakah sudah bisa mengunci, maka kita akan memprediksinya pada bulan November, misalnya 1 minggu menjelang pencoblosan, itu sudah bisa dikunci, prediksi kemenangan. Kalau sekarang jangan terlalu buru-buru, terlalu cepat, tapi ini tren per hari ini. Kesimpulannya adalah Kofifa Emil sangat kuat di Jawa Timur,
berpotensi memenangkan pertarungan di Jawa Timur, tetapi belum bisa disimpulkan karena waktu masih 2,5 bulan, masih ada peluang, dinamika, perubahan dan sebagainya. Khofifah Emil bisa menaikkan elektabilitasnya pun bisa sebaliknya, penantangnya Risma maupun Lulu itu juga punya potensi untuk menaikkan elektabilitasnya di sisa waktu 2,5 bulan ini. Jadi ini adalah potret per hari ini, kita lihat lagi perkembangannya di bulan Oktober dan terakhir di November seperti apa. Pertanyaan saya, ini pertanyaan terakhir Mas Hanta, terkait dengan Jawa Timur saja sebetulnya yang tadi saya barusan tanyakan. Bulan depan poltreking akan bisa memotret lagi dan angka 57,3% itu masih bisa berubah atau selama pengalaman selama ini memang sudah relatif ajak kalau Anda lihat? Ya, ini pertanyaan penting, saya kira pertanyaan mahal buat para kandidat yang akan bertarung. Ya, tentu kita daerah strategis, seperti saya katakan, termasuk Jawa Timur ini sangat strategis. Kita akan memotret setiap di bulan Oktober dan November. Dan dugaan saya, sepanjang Khofifah Emil tingkat kepuasannya tidak rontok, maka sulit untuk turun di bawah 57%. Bahkan kalau saya melihat tadi tren perilaku pemilih dari dua data, yaitu tingkat kepuasan kepada Khofifah Emil, kemudian terkait dengan lebih banyak keberlanjutan daripada ganti gubernur misalnya, ditambah soliditas pengurus NU dan sebagainya, maka kemungkinan stabil jauh lebih besar ketimbang turun. Bahkan ada peluang untuk naik, bahkan karena pengaruh Khofifah sebagai ketua muslimat beberapa periode, kemudian kedekatan dengan Kiai, Gus Dur dan sebagainya dalam persepsi publik, itu menjadi tantangan berat bagi Bu Risma, bagi Bu Lulu yang akan menjadi penantang. Tapi poin saya ingin jawab pertanyaan tadi, apakah akan ajak? Poin yang bisa saya prediksi, kalau tidak ada blunder politik, tidak ada tsunami politik yang luar biasa, di saat yang sama penantang tidak mendapatkan momentum politik luar biasa, maka kemungkinan untuk perubahan signifikan sulit. Bahkan kemungkinan kemenangan cukup tebal. Itu prediksi jika tidak ada, dengan disclaimer tadi ya, catatan tidak ada blunder politik, tidak ada momentum besar bagi penantang, maka kemungkinan angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Begitu, kita akan ikuti sama-sama karena politik itu selalu disebut cair. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.